Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang Bapak hormati, anak-anak Bapak mata pelajaran Quran Hadis kelas 71, 72, 73, 74, 75, dan ada penambahan pada kali ini setelah semester, yaitu kelas 79 yang Bapak ajar. Selamat datang kelas 79. Perkenankan, selama semester ini insya Allah Bapak akan menyampaikan sesuai dengan amanat daripada pimpinan dan guru Al-Quran Hadis yang terdahulu yang mengajar di kelas 79, Ibu Hajah Titi tadi, bahwasanya Bapak akan melanjutkan pembelajaran daripada Al-Quran Hadis yang sejatinya sudah tersampaikan dari kemarin dari KD 1 maupun KD 2. Anak-anak yang Bapak sayangi, kita tinggal menyelesaikan satu KD pada semester ini, karena dalam satu semester kita sesuai dengan KD yang harus diselesaikan ada 3 KD ya. Baik, Bapak akan mengulang kembali yang sifatnya mereview kembali KD 2 ya. Tentunya Bapak ingatkan bahwasanya buku yang kita pakai adalah buku yang sesuai dengan KMA 183 184 ya. KMA itu keputusan Menteri Agama. Jadi apapun buku Kurdis kalau sesuai dengan KMA 183 184 kurikulumnya, maka itu layak dibuat referensi. Nah, dalam hal ini Bapak sudah pernah share buku terbitan Kementerian Agama yang sesuai dengan 183 184. Itu yang kita pakai. Nah, di buku Kementerian Agama itu di bab kedua itu di kelas 7 itu membahas tentang kekuasaan, mensyukuri kekuasaan dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu bagaimana kita satu memahami kandungan Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 190, dan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah yang berkaitan dengan bagaimana kita mensyukuri kekuasaan Allah dan atas rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Baik, di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana surat ini kalau kita baca sampai selesai, biasanya kita baca ketika sholat duha ya, dibaca surat Asy-Syams. Apa isi kandungannya? Kita hanya fokus pada ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah atas nama makhluk yang Ia ciptakan yang disebut dengan matahari dan waktu duha.
wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya di pagi hari waktu doa, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan siang ketika menampakkan dirinya, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, was samai wa ma banaha, dan langit, penciptaan langit dan atas apa yang ada dalam pembinaannya, unsur-unsurnya langit, ya. Wal ardi wa ma tuha, dan demi bumi, wa ma tuha, dan apa yang ada dalam hamparan bumi dan isinya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa-jiwa, ya, manusia makhluk Allah yang memiliki nyawa, wa ma sawwaha, ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah telah ilhamkan, Allah telah berikan padanya, pada jiwa-jiwa, dua potensi, yakni fujur, berbuat jahat, wa taqwa, dan berbuat takwa, ya. Allah kasih potensi dua setiap jiwa manusia, potensi berbuat baik, fujur, dan berbuat baik, takwa, wa taqwa. Allah menjanjikan qad aflaha, menyampaikan Allah qad aflaha, sungguh amat sangat beruntung, man, orang, zakkaha, yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba, dan sungguh celaka bagi orang yang mengotorinya, ya. Al-ayat, 7 fenomena yang menakjubkan di dalam surah Asy-Syams ini, ya, ayat 1-7. Kita perhatikan ayat 1-7. Ada fenomena yang menakjubkan. Pertama, matahari ketika dia bercahaya menampakkan jati dirinya, dan cahaya ketika di pagi hari sinarnya, ya, yaitu cahaya yang manfaatnya yang bersumber darinya, ya. Yang kedua, bulan apabila mengiringinya, yaitu mengikutinya. Ketika matahari tenggelam diikuti muncul bulan, ya, itu. Dan bulan apabila mengiringi, jadi dia mengiringi itu matahari. Kalau dia surup dia gantian. Dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang, ketika siang nampak jelas. Kita perhatikan setiap belahan bumi ternyata berbeda waktunya, Allah yang mengatur. Kita bisa jadi di sini siangnya kita sekian jam, ya. Mungkin di daerah yang Eropa di kutub sana siangnya tidak terlalu panjang jamnya. Luar biasa Allah menciptakan itu. Sehingga ketika kita puasa itu berbeda. Ketika kita dari mulai subuh katakanlah habis imsak sampai kita berbuka puasa itu kurang lebih sekian jam, ya. Sekian jam kita menahan yang membatalkan puasa. Tapi ada yang lebih daripada jam itu ketika dia berpuasa seorang muslim. Ada yang lebih ringan mungkin, ya, di belahan bumi. Allah yang mengatur. Dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan bangunan penegaknya. Begitu kita perhatikan langit, tidak ada satupun tiang penyangganya bisa tegak berdiri, ya, kekuasaan Allah. Dan bumi serta hamparannya membentang luas, ya, sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan isi bumi, baik di daratan, di udara, maupun yang di dalam laut. Dan jiwa serta penyempurnaannya, yaitu penciptaan yang sempurna. Kalau manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia adalah yang paling baik penciptaannya. Maka Allah mengilhamkan, fa alhamaha fujur, jalan fujur, jalan yang buruk dan jalan yang baik, wa taqwa, yakni Allah mengenalkan, memahamkan tentang mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, Allah juga bersumpah, qad aflaha man zakkaha. Setelah Allah bersumpah tadi beberapa makhluk,
yang Allah sebutkan tadi ciptaannya, bulan, matahari, ya, waktu duha. Allah lalu menyatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung dan akan meraih segala hal yang diharapkan siapa yang mensucikan jiwa dan mengembangkannya. Dia senantiasa zakka, bertambah kebaikannya, ya, kebersihannya, ya, jiwa-jiwa yang mulia, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotorinya, ya. Artinya dia punya potensi tapi dia kotori sendiri jiwanya dengan dasa. Dasa adalah menutupi kebaikan, potensi kebaikan yang Allah ilhamkan. Dia tutupi sendiri, dia kotori sendiri, ya. Nah, itu kandungan surah yang terdapat As-Syams 1-10. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili, dan pergantian antara lail malam, wan nahar dan siang, la ayat, sungguh ada tanda-tanda di ulil albab, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang disebut ulul albab. Ulul albab orang yang berakal. Oleh karenanya ayat ini dulu berkenaan dengan asbabun nuzulnya. Riwayat mengatakan ketika sahabat Bilal mau kumandangkan azan salat subuh, beliau mendapati Nabi Muhammad itu menangis. Lalu ditanya oleh sahabat Bilal, gerangan apa engkau ya Rasul yang membuat anda menangis? Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana aku tidak bisa menangis, disebabkan tadi ada ayat yang turun, yang mana ketika ayat ini tersampaikan kepada manusia itu ketika tidak memanfaatkan ayat ini maka celakalah dia. Maka Nabi itu menangis. Ayat ini turun. Inna fi khalqis samawat wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayat liulil albab. Perhatikan betul-betul langit bagaimana Allah tegakkan, bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah, bagaimana sirkulasi antara siang dan malam, bagaimana kalau ini malam terus, seandainya apa yang terjadi, seandainya ini siang terus, bagaimana yang terjadi. Nah, ini adalah kebesaran yang harus kita syukuri akan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Allah zat yang maha mengatur. Hadis yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagaimana hadis riwayat Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma qadar haq kataba indahu fawqa arsyih inna rahmati taghlibu ghadabi. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya ketika Allah itu memutuskan sebuah catatan qada dan qadarnya fawqa arsyihi, di arsy-nya Allah, maka Allah lebih dahulu menyampaikan inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku itu lebih duluan, lebih mendahului taghlibu ghadabi, atas sifat murkaku. Jadi Allah itu lebih maha pemurah, penyayang daripada Allah murka. Allah juga punya sifat murka, tapi Allah lebih luas sifat rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Jadi tidak ada pintu tertutup untuk bertaubat kepadanya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini untuk mengulang kembali pada KD 2. Insya Allah minggu depan Bapak akan sampaikan KD yang terakhir di semester ini, ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.